Dulu saya berpikir kalau sudah gagal bayar bank, berarti semuanya selesai. Rumah akan disita, usaha habis, dan hidup tinggal menunggu hancur pelan-pelan. Karena setiap kali lihat berita soal hutang, yang muncul selalu cerita menakutkan. Tentang penarikan jaminan, tentang debt collector, tentang keluarga yang kehilangan semuanya. Dan saat itu, saya sedang ada di titik paling takut dalam hidup saya. Usaha baru jualan snack rumahan memang mulai jalan kecil-kecilan, tapi hasilnya belum cukup besar. Sedangkan tekanan dari bank terus datang. Telepon masuk tiap hari, kunjungan datang tiap hari, kadang pagi, kadang malam. Bahkan ada petugas yang mulai datang langsung ke rumah tanpa basa-basi lagi. Dan setiap ada mobil berhenti di depan rumah, jantung saya dan keluarga saya langsung berdebar. Karena takut itu mereka lagi. Saya mulai sadar kalau terus seperti ini saya bisa hancur bukan cuma karena hutang, tapi karena tekanan mentalnya. Sampai akhirnya saya memutuskan satu hal. Saya tidak boleh cuma takut. Saya harus mulai cari tahu sebenarnya masih ada jalan atau tidak. Waktu usaha snack kecil itu mulai saya jalankan, saya sempat berpikir keadaan akan sedikit tenang. Ternyata tidak semudah itu. Tagihan tetap berjalan, bunga tetap berjalan, dan pihak bank mulai semakin serius. Ada satu siang yang masih saya ingat. Saya lagi packing snack di rumah, plastik berserakan di meja, minyak goreng masih panas di dapur, tiba-tiba ada suara mobil berhenti. Saya langsung diam karena feeling saya tidak enak. Dan benar saja, 2 orang dari bank datang lagi. Nada bicara mereka mulai berbeda, lebih tegas, lebih dingin. Mereka mulai membahas soal jaminan. Saya bisa lihat sendiri ekspresi keluarga di rumah mulai takut. Karena ancaman itu sekarang bukan sekedar telepon. Datang langsung ke depan rumah, dan yang paling menyakitkan, saya merasa seperti orang gagal di depan keluarga sendiri. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya terus mikir, kalau rumah benar-benar disita, saya harus bagaimana? Keluarga harus berteduh di mana? Dan kalau usaha kecil ini gagal juga, saya harus mulai dari mana lagi? Kepala saya penuh ketakutan. Tapi untuk pertama kalinya, saya sadar satu hal penting. Kalau saya cuma diam dan takut, bank tetap akan jalan terus. Besok malamnya saya mulai buka internet. Awalnya cuma iseng cari, apakah rumah langsung disita kalau telat bayar bank. Tapi dari situ saya malah masuk membaca banyak pengalaman orang. Ada di forum, ada di informasi, ada di pengalaman pribadi. Ada yang berhasil negosiasi, ada yang mendapat keringanan, ada yang cicilannya diturunkan, dan saya mulai sadar. Ternyata selama ini saya terlalu takut karena tidak paham. Setiap petugas datang, saya selalu merasa kecil. Karena saya tidak tahu harus bicara apa, tidak tahu hak saya apa, dan tidak tahu prosedurnya. Saya cuma dengar ancaman lalu panik sendiri. Padahal ternyata dalam dunia kredit ada proses, ada tahapan. Dan nasabah masih bisa mengajukan solusi. Malam itu saya baca lama sekali tentang restrukturisasi, tentang keringanan angsuran, tentang perpanjangan tenor, tentang penyesuaian cicilan sesuai kemampuan. Dan semakin saya membaca, semakin saya merasa sedikit tenang. Karena setidaknya saya tahu masih ada peluang untuk bertahan. Saya mulai catat semuanya, penghasilan snack per hari,
warung yang masih aktif jualan snack saya, modal yang berputar, keuntungan kecil-kecilan. Karena di situ saya sadar, kalau mau bicara dengan bank, saya tidak bisa cuma datang bawa rasa kasihan. Saya harus datang bawa bukti bahwa saya masih berusaha. Hari saya datang ke bank jujur rasanya berat sekali. Saya masuk dengan perasaan malu karena dulu saat tanda tangan kredit, saya datang dengan percaya diri. Sekarang saya datang untuk meminta keringanan. Awalnya respon mereka cukup alot. Mereka lihat usaha saya sekarang cuma jualan snack kecil. Mungkin di mata mereka usaha seperti itu tidak cukup meyakinkan. Ada satu kalimat yang masih saya ingat. Dengan usaha kecil seperti ini, apakah Bapak yakin mampu lanjut bayar? Kalimat itu nusuk, tapi saya tahan karena saya sadar kalau saya emosi semuanya selesai. Saya jelaskan pelan-pelan bahwa saya memang jatuh, tapi saya tidak lari. Saya masih usaha, masih punya niat menyelesaikan kewajiban. Prosesnya ternyata panjang, data diminta lagi, survei lagi, ditanya penghasilan lagi. Bahkan beberapa kali saya hampir putus asa, karena rasanya seperti dipersulit. Tapi ternyata negosiasi memang bukan soal dikasihani, melainkan soal menunjukkan keseriusan. Dan di situ saya belajar menelan gengsi, belajar jujur dengan kondisi hidup sendiri. Sampai akhirnya setelah beberapa proses pengajuan restrukturisasi saya diterima. Bukan berarti hutangnya hilang, bukan berarti masalah selesai, tapi ada syarat. Tetap, tenor diperpanjang, pembayaran dipantau, dan saya harus disiplin. Tapi setidaknya rumah tidak langsung masuk proses sita. Saat pulang hari itu rasanya seperti mendapat nafas baru. Sudah lama saya tidak merasakan lega seperti itu, walaupun hidup masih berat. Minimal saya diberi waktu untuk memperbaiki keadaan, dan dari situ saya belajar sesuatu yang besar. Saat punya masalah keuangan, jangan cuma takut, cari tahu, belajar. Karena banyak orang hancur bukan hanya karena hutangnya, tapi karena panik dan tidak paham. Saya juga sadar komunikasi jauh lebih penting daripada lari dan menghilang. Karena saat kita terus lari, situasi justru makin buruk. Namun, saya kira setelah restrukturisasi disetujui, semuanya akan lebih tenang. Tapi ternyata, tanpa sengaja, di suatu malam saya bertemu teman lama. Dulu dia pernah bekerja di bagian penagihan bank. Kami ngobrol santai. Awalnya biasa saja. Kita coba ngopi di sebuah warung kopi kecil, dan dia pun bercerita, "Kamu tahu nggak? Banyak nasabah sebenarnya jatuh bukan karena hutangnya, tapi karena keputusan-keputusan kecil yang mereka anggap sepele." Semakin saya dengar, semakin saya sadar. Ternyata dunia hutang jauh lebih rumit dari yang saya bayangkan. Akan lebih menarik di episode 9.